Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di awal tahun baru ini, di awal tahun yang akan kita lalui ini, di hari Jumat ini Allah masih memberikan kita nikmat berupa nikmat sehat yang tidak semua penduduk negeri ini mendapatkan nikmat tersebut. Kita masih bisa mendapat nikmat iman Islam, sehingga mudah kaki kita untuk melangkahkan kaki kita ke dalam masjid ini untuk melaksanakan ibadah wajib kita kepada Allah Azza wa Jalla, salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para istri-istrinya, anak-anaknya, termasuk kita. Mudah-mudahan menjadi hamba, menjadi golongan orang-orang yang senantiasa ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di teladanya kelak di akhirat. Yang ketika kita minum air dari telaga tersebut, niscaya tidak akan pernah kita merasakan haus selama-lamanya. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga untuk para jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang introspeksi diri, muhasabah, yang mungkin setiap dari kita luput atau lalai dari hal tersebut. Dan ketahuilah, muhasabah adalah sebuah ibadah, amalan yang tidak diketahui orang lain, yang hanya mengetahui hanya kita. Sebagaimana tugas daripada auditor adalah untuk mengevaluasi, mengintrospeksi sebuah perusahaan, dari mana uang masuk, kemana uangnya keluar. Begitupun manusia, kita akan menghadapi evaluasi yang dahsyat luar biasa di akhirat kelak, ketika kita dihadapkan oleh Allah Azza wa Jalla di depan seluruh umat manusia mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Jamaah Jumat rahimakumullah, muhasabah dalam bahasa Arab diambil dari kata hasaba yuhasib. Kata pokoknya hasibah. Kalau secara manusiawi, matematika, maka berarti hitung-hitungan. Akan tetapi
secara agama, secara syariat. Hasabah berarti mempertanggungjawabkan. Maka Allah Ta'ala berfirman di ayat yang tadi sudah Khatib bacakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah wahai orang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa, setiap manusia, setiap hamba melihat ke depan apa yang dipersiapkan, melihat ke depan apa yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Wattaqullah. Kemudian Allah mengulangi lagi, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah akan memberitahu, maha memberitahu apa yang kalian kerjakan. Maka hadirin rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menafsirkan ayat tersebut bahwasanya ittaqullah yang pertama adalah takut kepada Allah dengan apa? Dengan bertaubat. Dengan bertaubat dari apa? Dari dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Maka di awal tahun 2024 ini, bentuk muhasabah kita adalah melihat, kalau umur kita sekarang 30, maka kita lihat 29 tahun yang lalu apa yang sudah kita kerjakan. Kalau umur kita 40, 39 tahun yang lalu apa yang sudah kita kerjakan. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian takwa yang kedua, Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwasanya takwa yang kedua adalah Allah memerintahkan kita untuk menjauhi maksiat di masa depan kita. Itulah bentuk introspeksi yang sesungguhnya. Hadirin rahimakumullah, Nabi SAW pernah berhadapan dengan seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian beliau SAW memegang tangan Mu'adz bin Jabal, lalu kemudian mengatakan, Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuk, sesungguhnya aku menyayangimu, mencintaimu. Lalu Nabi SAW ulangi lagi, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku sungguh mencintaimu atau menyayangimu. Lalu kemudian Nabi SAW sambil memegang tangan Mu'adz bin Jabal melanjutkan nasihatnya. Apa yang dikatakan? Doalah kepada Allah Azza wa Jalla di setiap penghujung salatmu, sebelum salam, setelah tahiyat akhir, sebelum salam. Apa yang dibaca? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba dalam apa? Dalam berzikir mengingatmu, dalam bersyukur kepadamu, dan dalam memperbaiki amal ibadahku kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu kemudian kita berbicara tentang muhasabah. Apa efeknya, apa manfaatnya dari muhasabah? Hadirin jamaah sekalian, ketahuilah bahwasanya manfaat dari muhasabah itu banyak sekali. Maka pada kesempatan yang singkat ini, Khatib ingin membacakan 3 hal, 3 manfaat daripada introspeksi diri yang kita lakukan setiap hari, setiap detik. Maka yang pertama, hisab pada diri kita, muhasabah diri kita setiap waktunya, setiap jamnya, setiap harinya. Salah satu manfaatnya adalah meringankan hisab kita di hari akhir kelak. Apa dalilnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah, evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisab di hari akhir kelak. Wazinuha qabla an tuzanu, dan hitung, hari ini saya sudah beramal berapa banyak, hari ini saya sudah bermaksiat kepada Allah berapa banyak, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pertanggungjawabkan dengan amal tersebut, dan apa yang harus saya tanggung dari dosa tersebut. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, zinu, hitung
hitung amal soleh maksiat kalian. Kemudian dilanjutkan, fa inna ahwana 'alaikum fil hisabi ghadan, karena sesungguhnya yang paling mudah, yang paling ringan hisabnya di antara kalian besok, maksudnya adalah hari kiamat. An tuhasibu anfusakum al-yawm, siapa saja, manusia siapa saja yang telah mengevaluasi, memuhasabah dirinya di hari tersebut. Lalu kemudian Umar membacakan sebuah ayat, yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Di hari kiamat tersebut, di hari akhir tersebut, kalian dihadapkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian tidak ada satupun yang akan tertutupi. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ada sebuah nasihat dari Fudail bin Iyad rahimahullah, salah seorang ulama, mengatakan seorang mukmin adalah orang yang rajin menghisap dirinya dan ia tahu bahwa ia akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Sedangkan orang munafik adalah orang yang lalai dengan dirinya sendiri, artinya tidak peduli terhadap dirinya apa yang akan dipertanggungjawabkan olehnya di hari kiamat kelak. Maka kemudian beliau mendoakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang terus mengoreksi dirinya sampai malaikat maut menjemputnya. Lalu kemudian manfaat kedua yang bisa kita ambil dari muhasabah adalah kita bisa terus mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Baydhawi rahimahullah di dalam tafsirnya, bahwasanya seseorang bisa terus dalam petunjuk Allah Azza wa Jalla jika rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah ia lakukan. Dan yang terakhir, dari banyaknya manfaat muhasabah yang kita lakukan adalah diri kita, individu kita akan selalu merasa kurang dari amalan yang kita lakukan, dan kemudian kita tidak mudah tertipu dengan amal kebaikan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, berapa banyak orang-orang kaya yang bingung menghabiskan hartanya kemana. Dan orang-orang tersebut, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, adalah ketika ia berusaha untuk menghabiskan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Allah ceritakan di dalam Al-Quran dua golongan yang bertolak belakang, golongan munafikun dan golongan mukminun, orang-orang munafik dan orang-orang mukmin. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah ceritakan, yunadunahum alam nakum ma'akum, kata orang-orang munafik, memanggil orang-orang yang beriman di dalam surga. Hei kalian, bukankah kami bersama kalian di dunia? Bukankah kami sholat bersama kalian? Bukankah kami bersedekah bersama kalian? Bukankah kami berhaji, berpuasa bersama kalian? Kenapa kami di neraka, kalian di surga? Maka apa kata orang yang beriman? Qalu bala. Maka orang-orang yang beriman berkata, iya, kalian bersama kami. Walakinnakum, tapi kalian fatantum anfusakum, kalian menghinakan diri kalian sendiri, menjerumuskan diri kalian sendiri. Dengan apa? Tarabbastum, kalian menunggu, tidak mau bersegera, tidak sadar. Karena sesungguhnya kecerdasan tidak berarti apa-apa tanpa kesadaran. Berapa banyak orang berilmu, hafal Al-Quran, tapi kemudian masuk neraka, tapi kemudian diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kecerdasan tidak dibutuhkan tanpa kesadaran. Maka apalah artinya menunggu kalau memang masih ada waktu, masih ada kekuatan, masih ada harta. Jangan ditunda-tunda. Karena termasuk apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik di neraka tersebut, di dalam Al-Quran ini Allah ceritakan mereka adalah orang yang menunggu, tarabbastum. Lalu kemudian apa yang kedua? Mereka ragu-ragu. Kalian ragu-ragu terhadap amal kebaikan yang akan kalian lakukan. Maka artinya ketika kita ingin melakukan amal soleh, lakukan tanpa keraguan dan yakin bahwasanya Allah akan menggantikannya dengan
pahala yang berlipat ganda dengan ganjaran yang setimpal. Lalu kemudian wa gharratkumul amani, dan ini hati-hati, sebuah peringatan untuk kita semua bagi yang sering berangan-angan, oh saya akan puasa besok, tidak dilakukan. Saya meninggalkan sholat maghrib, saya akan sholat nanti setengah jam lagi, ternyata kelewat waktunya. Saya sedang berdagang, sedang bisnis, posisinya lagi nanggung, akhirnya sholat zuhurnya terlewatkan. Wa gharratkumul amani, dan kalian telah tertipu dengan angan-angan amal kebaikan yang kalian lakukan. Hatta jaa amrullah, sampai kapan? Sampai datang ketetapan Allah Azza wa Jalla, diambil, dicabut nyawa kalian. Wa gharrakum billahil ghurur, dan sesungguhnya di hadapan Allah kita semuanya telah tertipu, bukan dengan kita, bukan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dengan syaitan al-ghurur, yang maha menipu, yang paling pintar menipu. Quran surat Al-Hadid ayat 14. Maka hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah khatib mengajak kita semuanya, termasuk diri khatib pribadi, hendaklah kita melihat sebelum kita beramal soleh, kita muhasabah, dan setelah kita beramal kita muhasabah. Sehingga apa? Sehingga ketika yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan, adalah sebuah maksiat, ketika kita introspeksi, kita bisa tinggalkan. Dan ketika yang kita lakukan masih sekedar kewajiban saja tanpa kesadaran, maka kita latih dengan muhasabah. Mudah-mudahan kita sadar ke depannya untuk siapa kita beribadah, untuk apa kita beribadah. Dan yang terakhir, mudah-mudahan dengan muhasabah, amalan yang sudah kita rutinkan sudah baik, Allah berikan taufik dan hidayah, kita bisa beristiqamah, kita bisa terus berjuang, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya. Dan ingatlah, di antara orang-orang yang rugi, orang-orang yang menyesal, dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat ketiga dan ayat keempat, amilatun nasibah, orang-orang yang sudah bersusah payah di dunia mencari harta, mencari nafkah, mencari rezeki, beribadah kepada Allah dengan susah payah, tapi mereka kesulitan di hari akhir kelak. Tasla naran hamiyah, justru mereka masuk neraka yang amat panas. Kenapa? Karena mereka tidak sadar, karena mereka tidak bermuhasabah ketika mereka melakukan amal-amalnya di dunia. Maka inilah yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqamah oleh Allah Azza wa Jalla, taufik hidayah, dan jangan pernah putus doa kita kepada Allah Azza wa Jalla untuk selalu dibimbing, dijaga, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, maka ketika kita sudah mengetahui manfaat daripada muhasabah, lalu kita harus tahu di antara cara-cara melakukan introspeksi atau evaluasi diri. Yang pertama adalah dengan mengoreksi diri kita dari hal-hal yang wajib. Lihat diri kita terhadap kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salat 5 waktu kita berjamaahkah atau masih sendirikah? Tepat waktukah atau masih kita suka ulur-ulur? Puasa Ramadan kita yang akan kita hadapi beberapa bulan lagi, apakah niat puasa kita untuk Allah Azza wa Jalla, atau di belakang itu kita masih sering bolong-bolong dalam puasa kita? Lalu kemudian mengoreksi diri kita dari yang haram. Apakah kita masih suka melihat hal-hal yang haram? Apakah telinga kita masih suka mendengar hal yang haram? Maka introspeksi dilakukan dari yang pertama, melihat kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, dan yang kedua, apakah kita masih melakukan larangan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian yang ketiga, lihat diri kita dari kelalaian. Apakah 24 jam waktu kita habis 34 atau habis seluruhnya untuk kelalaian? Kita habiskan untuk ngobrol, nongkrong,
atau untuk beribadah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, atau melakukan hal yang bermanfaat. Lalu kemudian yang keempat, kita introspeksi dari apa yang dilakukan oleh badan kita, mata, telinga, semua, kaki, tangan. Apakah anggota tubuh kita melakukan hal yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla di hari ini atau tidak? Dan yang terakhir, introspeksi dari niat. Dari niat, karena sesungguhnya semua berasal dari hati. Dan hati dalam bahasa Arab, qalbun, qalaba, yang mudah terbolak-balik, yang mudah tergoncang, yang artinya bisa berubah setiap saat. Maka selalu minta doa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, janganlah selalu kita putus asa. Artinya ketika kita sudah mentok dengan suatu hal, dengan kebaikan yang kita lakukan, sudah begini-begini saja. Jangan. Maksimalkan ikhtiar kita, maksimalkan amal kita, sampai Allah mengangkat amal yang kecil itu sebuah amal yang nilainya miliaran. Rubba amalin shaghirin yukabbiruhu niyah. Berapa banyak, kata Nabi SAW, berapa banyak amalan kecil, tapi karena niat Allah nilai besar. Dan berapa banyak wa rubba amalin kabirin yusaghiruhu niyah. Dan berapa banyak amal besar, menyantuni anak yatim, membangun masjid miliaran, tapi di sisi Allah Azza wa Jalla kecil. Karena apa? Karena niat. Maka hadirin rahimakumullah, marilah kita sama-sama introspeksi sehingga kita mudah akan ketika menghadapi hisab, ketika menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah dan di hadapan para manusia kelak, dan di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Dan khatib tidak lupa mengingatkan bahwasanya Allah Ta'ala mengingatkan kita, memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهود والطاغوت والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم وألف بين قلوبهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.